Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Amalia dengan NIM 21040450101. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis angket kebutuhan siswa. Nah, pertama di sini saya jelaskan bahwasannya saya melakukan atau membagikan angket ke sekolah SMA Negeri 1 Polewali, di mana di SMA Negeri 1 Polewali itu saya membagikan angket kepada seluruh kelas 11. Karena angket yang saya bagikan ini saya bagikan melalui online, yaitu dengan menggunakan Google Form, di mana pertanyaan pada Google Form yang saya bagikan berisi 40 butir soal, dan hasil responden yang saya dapatkan yaitu 41 responden. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis angket kebutuhan siswa yang telah saya bagikan. Yang pertama yaitu bidang pribadi, di mana bidang pribadi ini persen yang saya dapatkan yaitu 90% menjawab sangat dibutuhkan upaya tidak menunjukkan tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian yang kedua yaitu bidang sosial, di mana bidang sosial ini yaitu 92% menjawab sangat dibutuhkan kesempatan yang sama dalam hal pendidikan dan peluang di sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu bidang belajar, di mana bidang belajar ini 95,1% menjawab sangat dibutuhkan bantuan tambahan atau dukungan untuk meningkatkan kemampuan belajar. Dan yang terakhir yaitu bidang karir, di mana bidang karir ini saya mendapatkan hasil angket 90% menjawab sangat dibutuhkan akses informasi yang cukup tentang peluang kerja dan peran industri tentunya. Nah, pada hasil analisis angket yang saya telah analisis, yaitu saya mengambil bidang belajar, karena bidang belajar ini paling tertinggi persen yang saya dapatkan itu 95,1%. Kemudian selanjutnya yaitu model layanan. Dari hasil angket tersebut dapat disimpulkan bahwa layanan yang dibutuhkan siswa kelas 11 SMP 1 Polewali adalah layanan informasi terkait dengan coaching, tips meningkatkan kemampuan belajar siswa. Nah, di sini saya akan menjelaskan tips meningkatkan kemampuan belajar siswa. Setiap siswa memiliki kebutuhan dan motivasi yang berbeda. Jadi di sini penting untuk memahami siswa secara individual dan mencoba berbagai strategi untuk meningkatkan motivasi belajar mereka. Jadi kita sebagai guru di sini harus memahami secara individual dan mencoba berbagai strategi yang dapat meningkatkan motivasi belajar. Ada beberapa tips untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang pertama yaitu tetapkan tujuan yang jelas, di mana di sini kita membantu siswa menetapkan tujuan belajar yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatasan waktu atau SMART goals. Dengan memiliki tujuan yang jelas, siswa akan merasa lebih termotivasi untuk bekerja menuju pencapaian tujuan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu ciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Pastikan siswa berada di lingkungan yang kondusif untuk belajar, baik di rumah maupun di sekolah. Pastikan ada tempat yang tenang dan terorganisir di mana siswa dapat fokus pada tugas-tugas belajar mereka. Kemudian yang ketiga yaitu berikan umpan balik yang konstruktif. Maksudnya di sini kita memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif kepada siswa untuk membantu mereka melihat kemajuan dan perbaikan yang telah mereka capai. Dukungan dan pujian yang tepat akan meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri siswa. Kemudian selanjutnya yaitu kaitkan materi dengan kehidupan nyata, di mana di sini kita bantu siswa melihat relevansi materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari mereka atau minat pribadi mereka. Nah, di sini jelaskan bagaimana materi yang mereka pelajari dapat diterapkan dalam kehidupan nyata atau membangun karir masa depan mereka. Hal ini akan memberikan motivasi tambahan bagi siswa. Kemudian yang kelima yaitu gunakan pendekatan pembelajaran yang beragam.
Di sini kita memberikan varian metode pembelajaran dengan menggunakan pendekatan yang berbeda seperti diskusi kelompok, proyek, simulasi, atau penggunaan teknologi. Dengan memvariasikan cara siswa belajar akan membantu menghindari kebosanan dan mempertahankan motivasi belajar mereka. Kemudian yang keenam yaitu berikan tantangan yang sesuai. Berikan tugas atau proyek yang menantang tetapi sesuai dengan kemampuan siswa. Jangan membuatnya terlalu mudah sehingga tidak menarik, tetapi juga jangan terlalu sulit sehingga membuat siswa merasa putus asa. Tantangan yang tepat akan memicu rasa ingin tahu dan motivasi untuk belajar lebih keras. Kemudian selanjutnya yaitu libatkan siswa dalam proses pembelajaran. Libatkan siswa dalam pengambilan keputusan dan berikan kesempatan untuk berkontribusi dalam pembelajaran. Misalnya, mintalah mereka untuk memilih topik yang menarik untuk penelitian mereka atau melibatkan mereka dalam perencanaan kegiatan kelas. Ini akan memberikan rasa memiliki dari tanggung jawab yang akan meningkatkan motivasi belajar mereka. Kemudian yang kedelapan yaitu kenali kepentingan individual, kenali minat, kebutuhan, dan kekuatan individu siswa. Bantu mereka menemukan cara untuk menghubungkan minat mereka dengan materi pelajaran yang sedang dipelajari. Ini akan membantu meningkatkan keterlibatan dan motivasi mereka. Kemudian yang kesembilan yaitu berikan teladan yang baik. Jadilah teladan yang baik bagi siswa dalam hal motivasi dan dedikasi terhadap belajar. Tunjukkan antusiasme Anda terhadap materi pelajaran dan berbagi cerita inspiratif tentang bagaimana belajar memainkan peran penting dalam kehidupan atau kehidupan orang lain. Kemudian yang terakhir yaitu dorong kolaborasi dan tim kerja. Dorong siswa untuk bekerja sama dalam kelompok atau tim. Kolaborasi akan meningkatkan motivasi mereka melalui interaksi sosial, saling mendukung, dan berbagi ide-ide. Jadi, mungkin itu saja materi yang saya atau informasi layanan yang saya dapat berikan kepada hasil analisis yang saya dapatkan dari kelas 11 SMA 1 Polewali.